Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada video yang pertama ini nanti kita akan sama-sama demonstrasikan penggunaan NetBeans Framework, sekaligus juga pembuatan program pertama dengan bahasa Java. Langsung saja saya akan share screen Windows dari NetBeans 8.2 yang sudah saya install sebelumnya. Ya baik, ini adalah tampilan dari framework NetBeans IDE 8.2. Sebagaimana yang sudah saya tulis di modul kedua, itu versi dari NetBeans sudah sampai versi 12 yang terbaru. Jadi ini versi yang menengah, karena di awal ada versi 1.2 sampai versi 8 yang kita pakai pada kesempatan kali ini. Ya, ini adalah jendela dari NetBeans IDE 8.2. Secara umum, kalau kita lihat di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, bagian atas ini adalah menu-menunya, pilihan menu yang disediakan oleh NetBeans 8.2. Kemudian di kiri atas ini adalah jendela project. Ini project-project yang sudah kita buat menggunakan NetBeans 8.2, nanti akan muncul di sebelah sini. Kemudian di bagian kiri bawah ini navigatornya. Ini navigator yang nanti bisa kita lihat susunan bagian dari sebuah source code yang sedang kita aktifkan. Nanti akan muncul di sini bagian-bagiannya, komponen-komponennya. Kemudian ini bagian utamanya. Jadi di bagian utama, bagian tengah ini yang paling besar, area yang paling besar ini nanti akan menjadi tempat kita mengetikkan source code program. Ya, ketika nanti kita sudah membuat project baru, program baru, maka di sini nanti akan muncul bagian buat kita mengetikkan kode programnya atau sebagai text editornya. Ya, langsung saja kita buat demonstrasi untuk pembuatan program baru. Bisa kita awali dengan membuat project baru. Ya. Jadi untuk membuat program baru bisa kita awali dengan membuat project baru. Ya. Project baru bisa lewat menu file, kemudian kita klik new project, ya. Atau dengan cara yang kedua bisa langsung kita tekan shortcut, ya, tombol shortcut di sini, yaitu yang warna kuning, ya, warna plus ada kuningnya. Ya. Ini bisa kita tekan, misalnya kita gunakan menu ini, kita tekan, ya, kita klik, nanti muncul dialog box, ya, dialog box. Ada opsi untuk memilih jenis project yang akan kita buat. Ya. Ada beberapa macam pilihan project yang bisa kita buat. Ya, di antaranya ada Java, ada paketnya Java, kemudian ada Java FX, kemudian ada Java Web untuk membuat aplikasi web, ada Java Enterprise Edition untuk membuat aplikasi yang berjalan di server, kemudian ada HTML5, ada JavaScript, ini juga untuk membuat aplikasi di web. Kemudian ada Java ME, ya. Ada mobile Java Mobile Edition, ya. Ini membuat aplikasi-aplikasi yang nanti running di platform mobile di handphone. Kemudian ada Java Card, Maven, PHP, ya, Groovy, bahkan ada paket untuk project C++, ya.
Ya, ini beberapa pilihan project yang bisa kita buat. Ya. Masing-masing menyediakan jenis-jenisnya. Ya, jenis-jenisnya sudah tersedia. Kita pilih yang Java saja. Ya, kita pilih yang project Java, kemudian jenisnya yang Java application. Sebelah kanan kita pilih Java application. Kemudian kita tekan tombol next. Ya. Akan muncul dialog box berikutnya untuk mengisi nama dan lokasi project yang akan kita buat. Nama usahakan sesuai dengan konten yang akan kita buat ya. Diusahakan nama itu kita usahakan sesuai dengan konten program atau konten aplikasi yang kita buat. Misalnya kita buat project namanya dasar Java ya. Kita buat namanya dasar Java. Lokasi project di storage ya hard disk kita biarkan saja berada di drive C, folder user, sifu, documents, NetBeans project ya. Kemudian yang lainnya kita biarkan juga. Kita klik langsung tombol finish. Ya, otomatis nanti di layar NetBeans ya, itu akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Jadi ada tab baru setelah tabnya page itu ada source code yang barusan kita buat ya, yaitu dasar Java. Jadi ini tanda bahwasanya kode sumber atau file source code kita dalam bahasa Java itu ekstensinya adalah .java ya, .java. Ya. Biasa kita mungkin melihat file dengan ekstensi .txt ya untuk file teks atau .doc untuk file dokumen, .pdf untuk file Adobe PDF gitu ya. Kalau dalam bahasa Java, teks source code itu akan tersimpan dalam file dengan ekstensi .java. Ya, kita lihat di sini sudah ada 22 ya, baris yang otomatis muncul ketika kita meng-create project baru. Sebagian besarnya berupa komentar. Ya, kita lihat yang warna hijau. Ya, ini adalah komentar. Kalau komentar itu berarti bukan source code ya. Dia bisa dihapus ya, tanpa memberikan efek terhadap jalannya program. Jadi misalnya kita nggak suka gitu ya menu-menu Windows gitu ya, kita bisa hapus teks yang jenisnya komentar. Ya, bisa kita hapus semua, misalkan yang kita sisakan yang source code saja. Ya, boleh seperti ini. Kita bersihkan semua. Ya, misalkan jadinya seperti ini sisa bagian-bagian dari source code. Jadi bagian pertama adalah package, ini menjelaskan package-nya apa. Ya, kita lihat package-nya bisa di sini. Ya, jadi kita lihat di sini ada dasar Java. Ya, ini project kita tadi yang kita buat, namanya dasar Java. Ada source packages. Ya, kita lihat di sini, kita klik tombol plusnya, muncul ya packages. Namanya dasar Java. Ya, ini sama dengan yang kita lihat di dalam source code. Kalau kita klik lagi tanda plusnya, ya, ini adalah isinya. Ya. Dalam satu package dia bisa berisi banyak file source code-nya. Kebetulan ini masih satu yang sedang kita edit saat ini. Ya. Baik, kembali ke source code. Sekarang kita coba menggunakan ya, kita menggunakan perintah-perintah dasar untuk membuat program dalam bahasa Java. Oke. Yang pertama perlu kita perhatikan ya, dalam bahasa Java itu adalah beberapa hal terkait aturan penulisan ya, beberapa hal terkait aturan penulisan. Jadi nanti by default kerangka program akan seperti ini, ada package, ada public class, kemudian ada public static void main dan seterusnya. Kemudian ada kurung kurawal, ini perlu diperhatikan ya. Ada kurung kurawal ini sebagai penanda awal dan akhir dari program yang kita buat.
atau penanda akhir, awal dan akhir blok, ya, blok program yang kita buat. Contohnya di sini ada kurung kurawal buka di baris kedua dan kurung kurawal tutup di baris ketujuh. Ini menunjukkan batasan dari area kelas dasar Java. Di batas areanya disebut di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kemudian kita lihat juga pasangan tanda kurung kurawal berikutnya, yaitu yang di baris 3 dan baris 5. Ini adalah area, ya, area dari public static void main. Apa itu public static void main? Ya, void main itu adalah metode atau fungsi yang harus dimiliki oleh program dalam bahasa Java, ya, yang nanti fungsinya untuk menjalankan program itu. Jadi nanti kalau ada kelas, ada program Java tapi nggak ada void main-nya, maka program tersebut sifatnya tidak bisa executable, ya, tidak bisa dijalankan. Jadi hanya supplier aja, supplier kelas, supplier variabel dan seterusnya. Ya, untuk saat ini kita akan buat model kelas yang selalu memiliki public static void main. Jadi itu nanti menjadi kelas yang bisa kita running, kita jalankan. Baik, kita mulai ketikkan source code-nya, ya. Biasanya dalam pembelajaran awal programming itu adalah membuat program untuk menampilkan teks hello world, ya, ke layar output. Kita akan coba menggunakan perintah di dalam bahasa Java. Itu perintahnya adalah system out, ya. Kemudian kita pilih perintah print, ya. Ini untuk mencetak. Ya, kemudian kita tuliskan argumennya atau teks yang ingin kita tampilkan, diapit dengan tanda petik 2. Ya, jadi kita tekan tombol petik 2, otomatis muncul petik 2 buka tutup. Di antara kedua tanda ini kita letakkan, kita ketikkan teks yang ingin kita tuliskan. Misalnya kita ketik hello world, ya. Baik, ini program pertama kita. Jadi di dalam blok void main kita berikan perintah yaitu system out print hello world, atau dalam bahasa kita tampilkan atau cetaklah teks hello world ke layar komputer. Baik, kalau sudah seperti ini kita tinggal run, ya, kita tinggal run programnya. Bisa kita gunakan tombol run, ya, yang ada di menu run di atas ini. Ini ada menu run project, atau tekan tombol F6, atau juga menggunakan menu di layar text editor ini. Saya biasanya memakai cara kita klik kanan, ya, di area source code, di area text editor kita klik kanan, nanti muncul beberapa menu pilihan, ya. Kita pilih run file, ya. Kita pilih run file, ya, kita klik run file. Jadi NetBeans akan berjalan, ya. Kemudian muncul tampilan di bagian bawah ini. Ada tab baru, frame baru, yaitu namanya output di bagian bawah. Jadi nanti akan menampilkan keluaran yang tadi kita maksudkan, ya. Ada teks hello world, nah, ini muncul. Apa yang kita perintahkan di source code itu muncul di bagian output. Mungkin ada pertanyaan, loh, kok ini kok teksnya nyambung, ya, di output ini hello world nyambung dengan build successful. Ini kan nggak bagus dilihat, ya. Kenapa bisa nyambung seperti ini? Maka supaya tidak tersambung seperti ini, kita bisa mengubah perintah print menjadi perintah print line. Ini bedanya, sekaligus saya jelaskan. Jadi kalau perintah print saja, ya, print itu posisi kursor setelah mencetak teks itu ada di sebelah kanan dari teks. Sehingga ketika ada tampilan teks berikutnya, dia akan tercetak di samping. Sehingga terkesan terlihat tersambung seperti yang sekarang ada di output. Sedangkan perintah print line itu nanti artinya menambahkan
line baru, ya, baris baru setelah mencetak teks. Sehingga kalau kita menggunakan perintah print line, maka kursor otomatis turun ke bawah. Ya, otomatis turun ke bawah sebelum mencetak teks berikutnya. Kita akan coba lihat hasilnya. Kita klik kanan, kemudian pilih menu run, ya. Kita klik menu run file. Ya, terlihat bedanya. Di text build successful sekarang berada di bawah text hello world. Ya. Kenapa seperti ini? Karena perintah yang kita pakai untuk mencetak kita ganti. Yang semula print menjadi print line. Ya. Oke, kemudian kita bisa juga menambahkan source code berikutnya. Bisa kita tambahkan di atas maupun kita tambahkan di bawah source code yang sudah kita buat. Misalkan kita tambahkan perintah baru, di atasnya hello world, ya. Kita enter aja, kita letakkan kursor di sebelah sini. Kemudian kita enter. Ada cara untuk menuliskan sistem out print line secara cepat, yaitu dengan menulis SOUT, ya. Sout seperti ini, kemudian kita tekan tombol tab, ya, tab, kita tekan tombol tab, maka akan muncul perintah sistem out print line secara otomatis. Ya, ini mempercepat proses coding kita. Kita tambahkan teks membuat program, ya, misalnya membuat program, ya. Nyambung nanti di bawahnya membuat program hello world. Kita coba run. Kita pilih run file, kita klik. Oke, muncul teks di atasnya hello world, membuat program hello world. Ya. Jadi dari sini kita bisa pahami bahwasanya source code itu sifatnya atau berjalan top down, ya, dari atas ke bawah. Jadi urut dari atas ke bawah. Oke, kita coba tambahkan lagi perintah sekarang di bawahnya. Kita tambahkan perintah baru, menampilkan teks sout up, muncul sistem out print line. Kita tambahkan teks, misalnya membuat program hello world memakai bahasa Java. Memakai bahasa Java. Nah, jadi sekarang kita sudah menuliskan 3 perintah untuk mencetak, ya, mencetak teks di layar output. Mencetak teks di layar output. Kita run kembali. Kita klik kanan, pilih menu run file, ya. Ya, kita klik run file. Ya, muncul di bagian output ketika teks membuat program hello world memakai bahasa Java. Ya, ini contoh program Java sederhana yang kita buat sekedar untuk menampilkan atau mencetak teks di layar output. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis program dalam bahasa Java. Yang pertama tadi masalah kurung kurawal, ya, masalah kurung kurawal yang harus diperhatikan. Jadi ada kurung kurawal buka, harus ada pasangan kurung kurawal tutupnya. Kalau semisal ini kita hapus, ya, atau lupa terhapus, ya, seperti ini misalnya, maka akan muncul pesan kesalahan. Ya. Contohnya ini, reach end of file while parsing. Ini sedang proses, tetapi kok sudah selesai. Ya. Di programnya jadi bingung ini. Kelasnya belum ada tutupnya, tapi kok selesai. Nah, ini NetBeans memberikan pesan kesalahan seperti ini. Ya, jadi kalau muncul error message seperti ini, maka itu ada kemungkinan, ya, kurung kurawal bagian akhir dari main atau juga nanti dari kelas itu yang lupa belum dibuat. Kita kembalikan ke kondisi awal. Nah, otomatis pesan kesalahannya menjadi hilang. Kita misalkan ini kurung tutup terakhir, kurung tutup kelasnya juga kita hapus, ya. Maka juga muncul otomatis pesan kesalahan. Ya, sama
dengan yang tadi. Jadi reach end of file while parsing. Ketemu bagian akhir tapi kok belum ada tutupnya. Kita harus pastikan pasangan tutupnya ada. Itu yang pertama ya. Jadi kurung kurawal itu harus kita buat berpasangan. Ada kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutup, dan pastikan letaknya sudah sesuai. Kemudian yang kedua, titik koma. Ya, titik koma ini juga krusial dalam bahasa Java. Kalau misalnya kita lupa, tidak beri titik koma seperti di akhir perintah, akan diingatkan oleh NetBeans ya. Ya, ada keterangan titik koma expected. Jadi di baris ini tidak ditemukan titik koma. Ya, maka solusinya kalau kita menemui kesalahan seperti ini ya tinggal ditambahkan tanda titik koma di bagian belakang. Oke, itu titik koma yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang krusial lagi adalah huruf besar kecil. Ya. Huruf besar kecil ini perlu diperhatikan dalam menulis menggunakan bahasa Java. Bahasa Java termasuk bahasa yang case sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan artinya. Sehingga kalau defaultnya huruf besar, ya jangan ditulis dengan huruf kecil. Atau sebaliknya, kalau defaultnya aslinya itu huruf kecil, ya jangan ditulis dengan huruf besar. Contoh misalkan ya, perintah sistem out print line ya, S-nya kita iseng ini ya, kita iseng, huruf S-nya kita ganti dengan huruf kecil. Ya otomatis NetBeans akan mengingatkan ya, packet system does not exist ya. Jadi sistem dengan S kecil itu tidak dikenali oleh NetBeans sehingga dimunculkan pesan kesalahan. Ya, kita kembalikan S-nya huruf besar, maka sudah tidak ada kesalahan. Kemudian print line misalkan ya, print line ini aslinya huruf kecil depannya, P-nya. Tapi kita lupa, ya kita lupa misalkan mengetikkan dengan huruf P besar. Ya. Apa yang terjadi? NetBeans juga langsung berikan kesalahan ya. Print line diberi garis bawah merah, muncul pesan cannot find symbol ya. Tidak ditemukan simbol. Simbol apa? Simbol ini, print line ya, dengan P besar. Ini tidak ditemukan oleh NetBeans. Ya, tidak ditemukan dalam pustakanya NetBeans. Kenapa? Karena P-nya huruf besar. Kalau kita kembalikan ke huruf P kecil, pesan kesalahan akan otomatis hilang. Jadi itu tiga hal yang perlu dipahami ketika kita menggunakan bahasa Java. Yang pertama tadi pasangan kurung kurawal buka tutup untuk menandakan batas awal dan batas akhir. Ya, ini harus jelas, harus berpasangan, jangan sampai salah posisi. Yang kedua, penggunaan titik koma di akhir perintah. Ya, setiap akhir perintah kita akhiri dengan titik koma. Ya, jangan sampai terlewatkan. Ya, ini sebagai penanda akhir dari sebuah perintah yang diberikan kepada komputer. Dan yang ketiga, huruf besar kecil. Huruf besar kecil. Perintah-perintah dalam bahasa Java itu kalau ditulis dengan huruf besar, defaultnya ya harus kita tulis huruf besar. Kalau huruf kecil ya kita tulis dengan huruf kecil. Bagaimana dengan teks yang ada di dalam tanda petik? Nah, ini kalau teks yang di dalam tanda petik ini boleh kita ganti huruf besar, huruf kecil, tidak ada masalah. Jadi boleh kita ganti suka-suka. Misalkan hello world-nya kita ganti H-nya kecil, word-nya juga kecil, W-nya. Ya. Ini boleh ya, nggak akan muncul ada pesan kesalahan. Karena apa? Karena yang di dalam tanda petik ini adalah teks ya, teks, bukan identifier atau perintah yang sudah dipakai oleh bahasa Java. Di teks boleh kita ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan keinginan kita masing-masing. Baik, saya kira itu kita coba tes run. Apakah huruf H dan huruf B-nya berubah? Ya, kita lihat di layar output, H-nya menjadi kecil, B-nya juga menjadi kecil. Ya, ini contoh program pertama kita menggunakan bahasa Java. Silakan nanti dicoba sendiri masing-masing dengan variasi yang berbeda-beda. Kita akan lanjutkan programming berikutnya, yaitu sequential programming pada pertemuan pekan depan.
Silakan dicoba sesuai dengan uh, rencana atau keinginan dari masing-masing. Ya, jadi itu video pertama kita yang berisi tentang pengenalan NetBeans Framework sekaligus membuat contoh program dalam bahasa Java yang sederhana ya. Kita hanya menggunakan dua perintah saja, yaitu perintah system out print dan perintah system out print line. Silakan dicoba sendiri untuk variasi-variasi latihannya. Kita akan lanjutkan pembahasan di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat berlatih, selamat mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.